Lakukan analisis terkait efektivitas mengajar PJOK dari perspektif pengembangan kontennya dengan menggunakan format instrumen yang sudah kakak-kakak pegang, ya. Kemudian yang kedua, kakak-kakak dipersilakan menyiapkan video pembelajaran PJOK yang sudah kakak-kakak rekam pada aktivitas pembelajaran 1 yang kakak-kakak upload kemarin, ya. Nah, yang ketiga, kakak-kakak perlu mengingat kembali konsep pengembangan konten, ya, berupa pertama informasi. Biasanya informasi ini ketika kita mengawali proses pembelajaran, informasi yang kita berikan kepada siswa, gitu ya. Anak-anak kita mau belajar sepak bola misalnya, itu kan informasi, gitu ya. Kemudian tekniknya seperti ini, itu informasi. Silakan nanti kakak-kakak boleh cek di video kakak-kakak, gitu ya. Atau misalnya kita akan belajar lempar lembing, teknik lempar lembing ada sekian gitu, ada ini, itu kan bentuk informasi pengetahuan yang guru sampaikan kepada peserta didik, gitu ya. Nanti kakak-kakak bisa cek. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penghalusan. Kita memperbaiki gerak karena kita pelajarannya keterampilan, ya kan? Biasanya kita ada salah, gerakannya nggak seperti itu. Gitu. Coba kamu lakuin seperti ini, gitu ya. Itu penghalusan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ekstensi. Ekstensi itu ada dua, ekstensi naik dan ekstensi turun. Ya, ketika peserta didik misalnya dia bisa melakukan gerak yang sederhana, ya, kadang-kadang kita akan menaikkan ke level yang lebih tinggi dalam pembelajaran. Ya, misalnya di pembelajaran basket pertama kita suruh dia dribble di tempat, kita lihat udah bisa semua, akhirnya kita naikin jadi berjalan. Nah, itu ekstensi. Atau awalnya kita coba mereka berjalan, ternyata ada yang nggak bisa berjalan, akhirnya kita turunkan jadi dribble di tempat. Atau kita naikkan yang jago, kita naikkan jadi berlari, gitu ya. Nah, itu ekstensi namanya, menaikkan level pembelajarannya, gitu ya. Kemudian penerapan, ya, penerapan dalam hal yang nyata, misalnya dalam permainan, ya. Tadi kakak-kakak sudah belajar, misalnya kita mau belajar lempar lembing, tadi kita praktekin perbagian misalnya. Kemudian di akhir ternyata kakak suruh mereka melakukan secara menyeluruh, berarti itu sudah masuk dalam penerapan, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pengulangan. Berapa kali kita mengulang gerak, itu biasanya ada. Lari dulu, balik lagi, lari lagi, balik lagi. Nah, itu pengulangan namanya. Oke. Nah, itu yang telah dipelajari, ya. Nanti kita coba cek di video kakak-kakak. Nah, selanjutnya kakak-kakak melakukan analisa setiap tahap pengembangan konten dalam setiap adegan pembelajaran dan mengklasifikasikan adegan pembelajaran tersebut dalam kategori informasi, penghalusan, ekstensi, penerapan, dan pengulangan. Ya. Berikan tanda titik, ya, pada baris atau kolom tahap pengembangan konten secara berurutan di arah. Berarti dari sini kakak-kakak. Kalau misalnya pertama pembukaan itu informasi, kakak kasih tanda titik di informasi, gitu ya. Titik aja, tanda titik, gitu ya. Nanti saya tampilin contohnya, gitu ya. Oke, kemudian nanti kakak-kakak dapat menghubungkan titik sesuai dengan waktu untuk melihat PES dalam pengembangan konten yang dilakukan. Kakak-kakak menghitung jumlah titik di kolom dan menuliskannya di kolom, ya, jumlah. Lakukan proses perhitungan untuk setiap komponen pengembangan konten, tadi ada 5, gitu ya. Setelah melakukan perhitungan jumlah titik pada setiap komponen pengembangan konten, langkah selanjutnya kakak-kakak perlu menghitung keseluruhan jumlah titik-titik untuk seluruh komponen pengembangan konten pada kolom total di bagian pojok kanan bawah pada lembar instrumen terlampir. Nah, perhitungan persentasenya, ya, jumlah titik di setiap komponen pengembangan konten itu dibagi dengan keseluruhan, ya, pengembangan konten. Berarti kolom jumlah, kolom total, gitu ya. Nanti silakan dipersentasekan, ya. Saya pikir ini sudah. Nah, ini modelnya LK-nya, ya, benar ya kakak-kakak, ya? Sama? Nah, nanti modelnya seperti ini kakak-kakak. Jadi titik-titik.
Nggak apa-apa, informasinya banyak nggak masalah. Jadi kakak mulai dari menit pertama sampai menit ke-30. Lihat berdasarkan itu ada berapa informasi, ada berapa penghalusan, ada berapa ekstensi, ada berapa penerapan, dan ada berapa pengulangan. Ya, jelas ya kakak-kakak ya, selama 30 menit, lama nih, selama 30 menit. Oke? Dia nggak masalah kalau banyak informasi, nggak masalah, tandain aja gitu, sesuai dengan waktu urutannya. Ya, nggak masalah. Kalau terlalu banyak pengulangan juga nggak apa-apa, tandain gitu ya. Oke? Setiap pengulangan satu ini pengulangan bisa pengulangan tidak pengulangan. Kalau dia ada misalnya dia sudah mengulang cukup sekali aja, kan sampai terakhir kan dia, oh ini pengulangan nih, misalnya lari sprint bolak-balik, oh berarti ini pengulangan. Setelah lari sprint bolak-balik itu aktivitas apa lagi yang dilakukan? Ternyata gurunya kasih informasi misalnya, baru dikasih titik di informasi. Tapi kemudian mereka ternyata habis itu lari lagi, berarti masuk lagi di pengulangan. Jelas ya? Kalau secara kontinu enggak berarti titik satu, tapi kalau langsung dengan misalkan informasi ataupun nanti balik lagi ya. Oke. Jelas ya kakak-kakak ya? Nanti kalau ada yang bingung boleh diskusi sama temannya. Kalau yang ekstensi itu Pak, kalau ekstensi kan tadi kan penaikan level misalnya, kalau ada penurunan sama. Tadi penaikan dan penurunan level. Ekstensi itu bisa naik, bisa turun gitu ya kakak-kakak. Level konten dan pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik tergantung dari kemampuan peserta didik gitu ya. Kalau misalnya kakak lihat main volley ini passingnya dia udah jago nih passing, jadi kita suruh dia passing dalam permainan yang sebenarnya itu kan penaikan level kan dari tahap bagian itu. Nah itu boleh tandain, berarti itu ada ekstensi itu dalam pembelajaran. Oke? Jelas? Jelas ya? Silakan boleh kakak-kakak kerjain. Ada lagi mau tanya? Yang penghalusan tadi gimana Kak? Penghalusan itu ketika kakak-kakak memperbaiki gerak yang ditampilkan oleh siswa. Apakah pengulangan juga kan? Termasuk pengulangan? Enggak, beda. Pengulangan itu seperti lari ya? Ya, pengulangan itu berarti gerak yang dilakukan berulang-ulang. Apa? Repetisi. Itu pengulangan. Kalau penghalusan itu ketika dia melakukan gerakan salah, kita perbaiki gitu. Misalnya tidak ada penghalusannya dari gurunya, gimana kan? Nggak apa-apa. Yang ada aja di dalam konten itu. Jadi nggak semuanya harus ada. Kakak lihat video kakak, yang ada di situ tandain aja. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Hah? Kenapa? Kalau udah selesai semua boleh. Selama 30 menit boleh langsung garis. Jaraknya? Tinggal kakak-kakak. Iya, karena ini 30 ini kan nggak sampai 30 menit nih. Contohnya aja nih. Agak mepetin nggak apa-apa. Tinggal disesuaikan aja lah. Ya. Kalau yang penerapan tadi kan penggabungan gerakan. Ya. Penerapan itu di Contohnya gini, pertanyaan Kak, misalkan dalam video pertama kan ini kita kan melihat waktu dia pemanasan, ngasih kan itu masuk informasi, berarti titik dulu di informasi Ya. gitu. Terus video yang kedua langsung kita lihat, oh ada penghalusan pemanasan, misalkan lari, titik berarti di penghalusan kayak gitu. Apakah di bawah deretannya dari atas dulu, apa ke bawah langsung? enggak, deret? bisa naik turun. Oh, ya. Sesuai dengan irama video yang kakak lihat. Gitu ya. Oke? Jadi nampaknya sudah kayak gempa. Iya, ini aja naik turun. Ya, Oke. kalau menjejer gini kan titiknya. Enggak, Oh, naik ya. turun. Oke. Ada lagi kakak-kakak? Enggak, untuk mengisi jumlahnya gimana tuh Pak? Nanti total nih misalnya ini kan 2 nih, informasi 2. Ya kan? Jadi total semuanya dulu, informasinya tulis 2, jumlah, kemudian penghalusannya ada 4, ya kan? Kemudian ekstensinya ada 2, kemudian penerapannya ada 1, pengulangannya ada 2. Totalin dulu semuanya. Oke? Baru nanti jumlah informasi ini per total dikali 100, itu persentasenya. Ngerti nggak? Total keseluruhan dari Iya, total keseluruhan dari semuanya, dari 5 itu. Saya contohin misalnya. Saya langsung di sini misalnya ya. Ini 2, ya kan? Kemudian ini 4, ini 2, 2. Ini 1, ini 2, gitu ya. Berarti total semuanya
Banyak jawabannya. 11 ya? Bener nggak? 11 ya? Nah, total semuanya 11. Jadi kakak-kakak tinggal bagi 2 dibagi 11 itu berapa? Persentasenya. Iya, itu persentasenya kali 100. Ngerti nggak? Kemudian 4/11 dikali 100. Nah, itu persentasenya. Nanti baru kakak isi persentasenya. Jelas sampai di sini kakak-kakak? Jelas. Jelas ya? Sudah siap menganalisis videonya? Ada yang mau tanyain lagi? Saat ini cukup. Saat ini cukup, nanti sambil jalan boleh. Silakan boleh kakak-kakak lakukan, saya kasih waktu 30 menit untuk menganalisis video. Jadi yang dianalisis kita sendiri. Iya, betul. Karena kita mau lihat selama ini kita mengajar bagaimana pengembangan kontennya, ya. Bercermin dari sendiri. Iya, bercermin pada diri sendiri. Bercermin pakai kaca solar. Kaca soal. Cermin solar. Apa? Iya. Tapi sih saya juga bilang Sudah ngomong? itu lama ya.